kemarin habis dioperasi dan hari ini dibolehkan pulang sama dokter, tapi tetap harus dicek terus kondisinya dan harus laporan terus ke dokter karena kan kalau di rumah sakit dia kemarin aja udah 5 hari, sekarang ini udah 3 hari di rumah sakit, makanya hari ini dibawa pulang gitu. Seperti apa nih? Maksudnya ada perkembangan nggak progresnya gitu? Mungkin kan kalau ngeliat dari yang ya habis lebaran ya. Iya, sebelum lebaran. Sebelum lebaran kan Iya. lumayan kondisinya buruk banget ya. Iya, sebelum lebaran itu kan memang kondisinya awal tuh dia nggak ngerasain yang gimana-gimana, cuma bengkak gitu, cuma nyut-nyutan. Dia bilang, ah ini ketarik karena habis nge-gym gitu kan. Ya udah, nggak diobatin nggak apa, cuma diminum-minum obat, ya obat-obat warung lah gitu kan. Habis itu lebaran, terus kita ada sebelum lebaran lagi kita nyanyi dulu di Ciamis. Dia udah mulai berasa juga tuh, udah mulai sakit, tapi dia bilang, "Ah, aman lah, aman, aman, aman." Dan pas lebaran kan karena pada banyak yang libur juga ya rumah sakit, akhirnya habis dua hari sebelum apa 2 hari setelah lebaran baru dibawa ke rumah sakit. Itu 5 hari di opnam di rumah sakit dan dibilang ya kata ini bakteri lah, bakteri, kasih obatnya segala macem, dikasih infus segala macem lah, akhirnya pulang kita. Mudah-mudahan dengan obat ini ya kata dokter ya, insya Allah lah sembuh gitu kan. Tapi makin makin apa ya, makin keras gitu. Akhirnya banyak juga paranormal yang bilang juga bahwa ini katanya ada kiriman lah apalah, ya kita kan namanya kita berusaha kemana aja, alternatif iya, ke medis iya, non medis iya, karena kan pengennya sembuh lah. Ini kan yang kasih sakit kan Allah, kita juga mintanya ke Allah juga gitu kan. Makanya ya udah, dengan Irma juga inilah, maksudnya sholat tahajud juga apa juga, makin ibadahnya makin ditingkatin lagi ya, karena kan kita pengennya sembuh cepet gitu. Tapi ya mendingan tuh pas abis dari alternatif, mendingan agak kendor, tapi tetap aja nggak bisa duduk gitu, nggak bisa duduk. Dan akhirnya ya udah ada orang bilang ya udah dia coba nih, ini ada dokter yang emang spesialis, mudah-mudahan bisa, dan dicek sama dokter, alhamdulillah katanya ya udah nanti dioperasi aja coba nih. Bener tuh, itu ada apa ya, tuh nanahnya aja ada 750 mili lah, nanahnya aja tuh di dalam itu. Itu karena memang ada benjolan itu tadi. Iya, benjolannya itu. Dan kalau dokter bedah umum tuh emang nggak berani juga karena itu di dalam lapisan otot lah, dibilang itu di dalam bukannya di luar, makanya nggak, harus dokter spesialis yang memang menanganinya gitu, karena kan bahaya juga kalau memang ya cuma asal-asal bedah gitu. Terus berarti tadi udah dioperasi ya? Pengangkatan ini. Iya, alhamdulillah udah dioperasi, dan itu yang saya bilang pas dioperasi itu nanahnya ada 750 ml, dan sekarang dia divakum terus tuh. Jadi sedotan darah-darah kotornya disedot terus biar nanti nggak nimbulin luka lagi, bakteri lagi. Jadi kalau itu memang udah kering darah kotornya, terus nanti dia akan rapat sendiri Pak, yang jahitannya itu. Berarti diagnosanya itu sebenarnya apa? Penyakit apa itu? Itu dibilang apa ya? Ya dokter sih nggak bilang ini ada, bukannya tumor, bukannya ini, nggak tahu juga, cuma karena di hasil MRI USG-nya itu memang ada, cuma ada benjolan itu, nanah itu. Dan kalau dibilang apa bisul atau abses gitu kan bukan juga kata dokter, jadi kita nggak tahu juga gitu itu apa. Dari kalau dalam medis sih yang penting ya orang bilang sembuh aja gitu, dan non medis juga bilangnya gitu, ini ada bilang kiriman tapi yang penting sembuh apa gimana gitu, nggak ada nama penyakitnya juga. Oke, berarti sekarang apa yang dirasa? Mungkin masih mengalami susah apa susah duduk gitu atau gimana Pak? Pasti Pasca kalau operasi. sekarang sih lebih sakit ya, karena habis dioperasi itu kan eh, lebih apa ya, nyeri gitu, nyeri, makanya kemarin juga harus kasih obat dari dokter, itu ada obat nyeri dan penenangnya juga biar dia agak rileks. Cuma yang kemarin itu dari medisnya, maksud dari rumah sakitnya kan obatnya itu nggak ada. Saya muterin apotik, 5 apotik tuh memang nggak ada jual juga, karena itu obatnya itu obat yang nggak dijual sembarangan gitu. Kebetulan obat di rumah sakit itu lagi nggak ada juga, jadi ya akhirnya minta resep, harus resep dari dokter, di stempel tanda tangan, baru itu nanti akan dapat di apotik, dan itu pun apotik-apotik yang memang besar gitu.
musibah lah bisa dibilang sakit ini, banyak dong akhirnya job-job apa yang tercancel atau mungkin tertunda atau gimana Pak? Ya banyak juga ya, makanya dia kan pengennya cepet sembuh. Karena kan di alternatif kemarin kan ya dibilangnya kalau memang mau sembuh yakin, dan emang prosesnya agak lama dia gitu. Nah karena memang sih ada progres ya, ada perubahan di alternatif ini, cuma kan ini agak lama gitu, udah ada 2 minggu 3 minggu masih bengkak aja, walaupun memang nggak keras tapi agak bengkak dan masih nggak bisa duduk. Dan job-job yang ya kayak nyanyi lah, dia syuting lah bareng saya pun kemarin ada 3 tawaran syuting juga yang nggak bisa diambil sama dia karena kan parah ya, dia kalau syuting-syuting di luaran gitu kan ya harus fisik gitu. Jadi ya udah saya bilang mendingan di cancel dulu aja deh, kamu kan bahaya, takutnya orang-orang TV pun ngeri kalau memang dipaksain nanti yang ada malah tambah sakit nanti ya Pak, ya bahaya lah intinya gitu. Berarti harus bed rest berapa hari pas operasi? Kalau dokter bilang sih ya sekitar 2 mingguan, tapi tergantung penyembuhannya. Kalau memang penyembuhannya cepat ya bisa 1 mingguan gitu. Makanya nanti hari Senin katanya mau dicek lagi sama dokternya gitu. Kalau sekarang sih pokoknya tuh vakumnya itu darah kotor divakum terus. Nanti kalau udah penuh dibuang, dipasang lagi, dibuang, pasang lagi. Karena kemarin tadi udah ada 5 lima kali dibuang. Udah satu buangannya itu, satu ampulnya itu ada 5 mili lebih. Iya banyak banget loh, itu yang jarum yang apa, yang suntikan yang gede ya, yang segini nih sepanjang itu ada 5 milinya. Jadi memang banyak banget, dan itu udah 5 kali dibuang. Jadi harus itunya habis dulu, kering nanti, dan insya Allah lah, maksudnya mudah-mudahan ada hasilnya gitu. Oke Pak, berarti saat ini dia ini apa namanya memang nggak bisa duduk aja. Ya duduk sih dari sebulan yang lalu nggak bisa, sampai sekarang kan operasi ya tiduran aja, jadi dia kan tiduran pun agak miring karena nahan sakitnya itu. Kalau mungkin kalau sakitnya di tempat lain masih bisa ya, ini kan memang di bokong, dan ini kan buat nahan ya kalau duduk ya, jadi ya susah, makanya dia kasihan juga miring terus duduknya. BAB-nya gimana? Ya kalau BAB sih maksudnya sama aja ya, agak miring dia jadinya kalau BAB, karena kan di bagian sebelah sini jadi agak miring terus. Ya mudah-mudahan sih pas habis operasi ini mudah-mudahan memang ada progresnya lah, ada kesembuhan. Kita didoain aja sama pemirsa yang ada di rumah, apapun penyakitnya, ada asap. Baik. Asap-asap. Oke. Ya saya apa? Iya. Ya, ya apapun hasilnya, saya pribadi dan Irma juga minta doa kepada pemirsa semua. Kalau saya, Irma atau keluarga kami ada perbuatan salah, hilaf ataupun itu, minta dimaafkan sebesar-besarnya, dan juga minta dibantu didoakan semoga penyakitnya Irma cepat diangkat dan semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini Valencia program dia. Itu kalau nyanyi mah kadang masih diambil nyanyi mah. Tapi kalau dibilang nyanyi nggak berasa. Kalau nyanyi berasa lagi. Habis nyanyi nggak berasa. Kita lagi nyanyi. Shot ya. Meresahkan ya dari lo sendiri mungkin yang parkir buruk atau baik gitu. Kalau menurut gua sih kalau memang dia dijagain motornya, kita kasih enggak lu sih nggak masalah, karena kan itu seikhlasnya ya. Ini kadang gua pernah parkir kadang di minimarket kan, udah nyari parkirnya susah ya kan, nyari parkir susah, nggak ada yang parkirin, pas keluar tiba-tiba nongol dari mana, gua kaget lah, ada tukang parkir tadi diem aja pas gua parkirin. Kadang yang kita kesel tuh di situ. Dan juga kadang kalau kita kasih sananya 2.000, kadang nggak mau, bang nggak bisa bang, 5.000 bang, kadang bang nggak bisa bang, 10.000, kayak gitu. Kadang itu kan jadi apa ya, iya meresahkan. Kalau memang dia ada karcisnya kayak tanda masuk parkir 10.000, memang ada resmi ya nggak masalah gitu. Ini tiba-tiba dia nongol, tiba-tiba dia nggak mau kasih 2.000, kan bikin kesel. Kadang pernah berantem juga sama kang parkir gitu ya, karena ya kita nggak, kalau tempat umum ya wajar lah kita ngasih 5.000 kan.
Ini tiba-tiba bang nggak bisa bang 10.000 kayak gitu, mintanya 10.000, sedangkan dia pun nggak ngejagain, dia pergi-pergian. Nanti kan kalau emang kehilangan atau apa dia nggak tanggung jawab. Yang kita eh, resahkan kan seperti itu. Kalau parkiran resmi kan memang di itu ada portalnya, ada apanya, kan memang aman lah gitu. Ini dia nggak jaga tapi minta ya gede, kan kita kesel lah gitu kan. Oke, jadi menurut lo harus yang seperti apa nih tukang parkir, khususnya parkir liar ini? Ya kalau memang ditertibkan terus dibikin resmi ya itu lebih bagus gitu kan. Cuma kalau memang kadang memang udah maraknya parkir liar, ya harusnya kalau memang itu kita parkir ya diparkirin gitu. Jangan dipatokin juga, maksudnya seikhlasnya aja, karena kan itu nggak resmi gitu. Kalau memang resmi nggak masalah kita dipatokin. Misalnya per jam 2.000, nanti naik nggak masalah. Kalau nggak resmi mah ya seikhlasnya aja lah, kan orang pun punya pikiran gitu, nggak mungkin lama banget ngasih 1.000 2.000 gitu kan. Ya harusnya bisa dioptimalkan lagi lah sama pemerintah gitu. Apalagi sekarang kan ada wacana di sub udah melarang adanya Masuk ke sini. adanya kegiatan parkir parkir liar, khususnya mungkin di wilayah ini market kecil ya. Iya. Ya setuju sih. Sebenarnya memang itu kan sering ya kita lihat di minimarket ada tulisannya parkir gratis gitu kan. Cuma ada aja oknum-oknum yang dibilang kata orang pungli nunggu di situ ya. Kalau saya pribadi sih selagi itu memang baik buat kita, memang dijagain segala macam, nggak masalah sih, bagi-bagi rezeki gitu. Kadang yang bikin ada oknum-oknum yang meresahkan juga gitu, yang jeleknya. Kalau memang dia kita kasih ikhlasnya dia nerima, kadang makasih bang gini, ya kita hitung-hitung sedekah lah gitu kan. Tapi kadang juga memang ada oknum-oknum yang emang nyebelin gitu. Ya harusnya sih memang ya kalau bisa ditindak lanjutin aja gitu. Maksudnya memang harus di-sub lah yang berwenang gitu. Ya biasalah kalau mama memang gitu. Kita harus ngomong terus. Kalau laki-laki tuh di mata mama salah terus gitu. Apalagi kasihan nih bapak-bapaknya ini. Jadi ditinggal, tadi dia mau kondangan bareng-bareng, itu mau kondangan apa kemana tuh kita nggak tahu ya. Jadi udah dapet bareng-bareng mau kondangan tiba-tiba ditinggal, kan kasihan. Nanti kalau bapaknya nyari yang baru lagi gimana bu? Ibu tuh marah-marah lagi. Makanya bu jangan ngambek-ngambek terus bu, sama yang di rumah juga begitu. Emak saya pun begitu, kadang kalau memang emak-emak itu harus diambil dulu hatinya gitu. Dan juga kita harus sabar gitu kalau ngadepin emak-emak. Jadi kalau untuk perempuan sendiri, khususnya mama, harus banyak-banyak sabar lah untuk lakinya atau gimana? Ya memang sifatnya emak-emak begitu ya. Semua emak-emak sih saya lihat ya, bukannya kebanyakan, emang semuanya kita harus sabar dan kita harus ambil dulu hatinya. Kalau kita ngelawan sama dia ya udah dunia berasa kiamat lah. Jadi ditinggal gitu kan Pak ya. Kasihan ya Pak ya, ditinggal bininya Pak ya.